channel YouTube Mas dan Ember. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah 500 tahun terpisah. Kisah berikut dinukil dari karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Nabi Adam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Adam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Malaikat Jibril menghampirinya, dan Nabi Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka, Malaikat Jibril mengusap-usap kepala Nabi Adam dengan tangannya. Maka, tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Kata Adam mengatakan, apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Nabi Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Malaikat Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya. Kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu, dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu kurma. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun. Dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Nabi Adam mengadu kepada Malaikat Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Malaikat Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya. Kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wol. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Malaikat Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya, wol itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh malaikat. Jibril pergi kepada Nabi Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Malaikat Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Nabi Adam mengadu karena lapar, sebab dia telah tinggal selama 40 tahun, belum pernah makan dan minum. Malaikat Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga, yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Malaikat Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Nabi Adam membajak. Kemudian Malaikat Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Nabi Adam menanamnya. Ketika Nabi Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara, sehingga ia berbicara kepada Adam, "Mengapa engkau memukulku?" Nabi Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku dengan tenang." Kerbau itu berkata kepada Nabi Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu, karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Nabi Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku, hingga binatang-binatang sekalipun atas kejadian ini." Allah menyuruh Malaikat Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Nabi Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Nabi Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, Nabi Adam mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Nabi Adam berkata kepada Malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Malaikat Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling, sampai gandum itu menjadi tepung. Nabi Adam berkata kepada Malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab,
Sabar. Lalu malaikat Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka jahanam setelah merendamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab, kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Nabi Adam membuat roti. Lalu Nabi Adam berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam. Sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Nabi Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Nabi Adam meletakkan roti di antara 2 tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara 2 tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Nabi Adam mengikutinya. Kemudian dia mengambilnya, maka malaikat Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Karena Nabi Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Nabi Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya, dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah malaikat Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga, Nabi Adam buang air besar dan air kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Adam lapar, dia lupa kepada Hawa. Dan apabila kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari, dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau. Sebab dia berada di pinggir laut pantai, dia bisa mencari ikan dan memakannya." Nabi Adam berkata, "Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Adam, bergembiralah. Allah memperlihatkan Hawa kepadamu semata-mata karena hal itu menunjukkan bahwa sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Adam telah berakhir dan dia telah bertaubat, Allah menerima taubatnya. Firman Allah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 37. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam diberi ilham oleh Allah untuk mengatakan, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf 23. Menurut sebuah riwayat, Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad, ampunilah kesalahanku." Allah berfirman kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum menciptakannya?" Nabi Adam menjawab, "Setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat tertulis di atas penyangga-penyangga, Arasi, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu, kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah berfirman, "Hai Adam, engkau benar dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad." Selama 300 tahun Nabi Adam memanjatkan doa tanpa henti demi memohon ampunan, "Ya Allah, ampunilah kami."
demi menjunjung tinggi cahaya Muhammad yang kami tanggungkan. Permohonan ini dijawab oleh Allah. Hai Adam, siapakah yang mengajarimu tentang nilai cahaya yang kau tanggungkan itu? Nabi Adam alaihissalam menjawab, Ya Allah, setelah engkau memberiku ruh dan mengajariku tentang seluruh nama dan panggilan, ke arah manapun aku menyaksikan bahwa nama dan panggilan wujud tersebut ada di samping asma dari substansi dirimu yang maha suci, sehingga aku sadar bahwa dialah alasan penciptaan dunia ini. Dialah pemberi syafaat mutlak. Dengan demikian aku tahu bahwa cahaya yang kubawa adalah cahaya Muhammad yang mulia dan engkau cintai, karena dia adalah rahmat bagi semesta alam. Maka Muhammad adalah rahmat untukku juga. Itulah mengapa aku mohon kiranya engkau berkenan mengampuni kami demi menjunjung tinggi cahaya itu. Sebagai penegasannya, kemudian Nabi Adam mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, walaupun dosa seseorang itu sebanyak butir-butir pasir di seluruh bumi ini, walaupun sebesar gelombang di samudera dan sebanyak atom di alam semesta ini, aku akan mengampuninya, meskipun dia adalah orang paling rendah di antara hamba-hambaku dan bukan nabi sebagaimana engkau. Asal saja dia memohon ampunanku demi menjunjung tinggi Muhammadku dan memohon syafaat dari dia yang aku cintai, aku akan mengangkat hamba yang paling rendah. Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama iblis juga. Nabi Adam turun di sebuah gunung di Sarandib, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah. Maka dan iblis turun di lembah garam Basra dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nabi Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti ketik sesampainya di bumi, meskipun telah berbuat dosa. Nabi Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah. Allah mengirim Nabi Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Nabi Adam mengikuti dan menyembah Allah, atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah, lebih mengikuti iblis? Nabi Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Namun, ia tak tahu di mana keberadaan istrinya. Hawa, ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat Jibril yang turun ke bumi mengatakan kepada Nabi Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Nabi Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki. Tanpa alas, ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbi-tambuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masihlah amat banyak. Nabi Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga, berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya, ia telah sampai di Makkah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah, atau di bukit inilah, nantinya, ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga sedang menunggu kedatangan Nabi Adam. Namun, ia juga tak tinggal diam begitu saja. Hawa juga berusaha untuk mencari Nabi Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit, berharap melihat atau menemukan Adam. Namun, ia tak melihat keberadaan Nabi Adam. Hawa mendaki terus dan terus, dari bukit satu ke bukit lainnya. Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Nabi Adam, meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut.
Ia merasa bahagia dan penuh. Harap dapat bertemu dengan Nabi Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Nabi Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Nabi Adam dan Hawa menangis karena bahagia, karena bisa bertemu dengan orang yang dicintai mereka. Pun tak lupa bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan mereka kembali. Kisah Nabi Adam dan Hawa menjadi cerita yang begitu menarik. Sebab sebagai manusia pertama, hidup mereka seakan penuh romantika. Setelah melakukan kesalahan, mereka pun lama berpisah. Dan sejarah Jabal Rahmah diyakini menyimpan memori tentang pertemuan mereka berdua. Jabal Rahmah pada mulanya memang hanyalah pegunungan biasa. Namun dengan adanya kisah pertemuan Nabi Adam dan Hawa, akhirnya statusnya berubah. Hampir setiap hari ada saja orang yang berkunjung ke sana. Nabi Adam dan Hawa dipisahkan cukup jauh oleh Allah saat diturunkan ke bumi. Dalam beberapa literasi Islam, Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Irak. Sebab waktu itu belum ada media transportasi. Mereka harus berjuang keras untuk saling mencari. Tentu ketika diturunkan di bumi, mereka diliputi perasaan campur aduk. Nabi Adam yang Allah ciptakan langsung dengan kuasanya tentu merasa sangat bersalah. Di sisi lain, dia juga merasakan kerinduan kepada Hawa sebagai istrinya. Jabal Rahmah JK diartikan ke bahasa Indonesia. Nama tersebut memiliki arti gunung kasih. Bisa jadi arti tersebut memiliki dua makna, yakni makna tersirat dan tersurat. Makna tersiratnya adalah Allah memberi kasih kepada Nabi Adam dan Hawa dengan kembali mengizinkan mereka berdua bertemu. Sedangkan makna tersuratnya adalah rasa kasih sayang antara Nabi Adam dan Hawa itu sendiri. Bagi umat Islam, Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang menjadi monumen cinta untuk ngalap berkah. Tempat tersebut dipercaya menjadi lokasi bertemunya Adam dan Hawa. Setelah tobat mereka diterima dan dipertemukan kembali. Buah cinta mereka melahirkan anak-anak. Adam yang kini memenuhi penjuru dunia. Di Jabal Rahmah pula, Nabi Ibrahim diuji cintanya untuk melaksanakan ketentuan Allah. Mengorbankan anak lelaki yang sangat lama dirindukan kelahirannya. Di bukit itu, ia yakin bahwa mimpi yang ia alami 3 kali bercerai-berai tersebut benar-benar merupakan perintah Allah. Pengorbanan luar biasa inilah yang membuat leluhur para nabi ini mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Bagi Nabi Muhammad, Jabal Rahmah menjadi tempat terakhir turunnya ayat Al-Quran ketika kembali ke Madinah. Rasulullah SAW menyampaikan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 yang mengabarkan bahwa Islam sudah sempurna. Para sahabat menyambut gembira kabar tersebut, kecuali 2 orang sahabat paling utama, Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang malah bersedih. Jabal Rahmah menjadi saksi senyum bahagia atas pertemuan Adam dan Hawa, menjadi penanda keteguhan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian cinta dari Allah dan menjadi tempat mengabarkan kesempurnaan Islam serta sekaligus Nabi petunjuk awal akan kewafatan Rasulullah. Jabal Rahmah menggambarkan siklus hidup manusia yang diwakili oleh para nabi agung dari pertemuan untuk memulai hidup baru, perjuangan untuk mempertahankan hidup, pencapaian kesempurnaan, hingga akhirnya pesan kematian. Pada setiap musim haji, terutama saat umat Islam menjalani wukuf di Arafah, bukit kecil setinggi 70 meter ini dipenuhi oleh para jamaah haji dengan pakaian ihram putih-putih. Mereka memanjatkan doa-doa panjang yang dilakoni dengan penuh kekhusyukan. Banyak yang meyakini tempat ini mustajab untuk berdoa. Kisah pertemuan Nabi Adam dan Hawa sudah sangat akrab di telinga jamaah haji Indonesia. Di antara doa-doa yang dipesan oleh saudara dan kerabat yang belum bisa berangkat haji adalah urusan perjodohan. Di
Tempat inilah doa pesanan itu dipanjatkan. Di Gunung Jaibo, Rahmah ini pula saat wukuf pada Haji Wada, haji perpisahan, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan kurang lebih 140.000 kaum muslimin. Khutbah yang sangat menggetarkan dan menghujam hati sanubari para sahabat dan semua yang hadir saat itu. Khutbah terakhir karena setelah itu 3 bulan kemudian beliau wafat. Rasulullah SAW dalam khutbah wada itu menyampaikan agar jangan kembali kepada kekufuran. Setelah beliau wafat, jangan saling membunuh dan memerangi satu sama lain. Anggaplah sucinya hari ini dan tempat ini seperti halnya sucinya jiwa kaum muslimin. Jagalah jiwa dan harta orang lain dan jangan saling menyakiti. Meskipun terkenal dengan cerita pertemuan Adam dan Hawa, mayoritas ulama menegaskan tidak ada riwayat syahih mengenai keutamaan khusus seperti cepat dapat jodoh di bukit ini dan ziarah ke sana tidak diwajibkan. Itulah kisah pertemuan Nabi Adam dan Hawa di suatu bukit yang kini bernama Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen